Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Hendy Ali Karso. Saya PGP Angkatan 9 Kabupaten Situbondo. Hari ini saya mengunggah tugas ruang kolaborasi. Permisi Pak Hendy. Pak Hendy ada waktu? Iya, Nanda Fitria, ada apa ya? Ada yang bisa dibantu? Pak Hendy lagi santai nih, jadi tidak ada kegiatan. Bisa bisalah cerita-cerita. Ada apa ya, Nanda Fitria? Ya, terima kasih Pak. Saya mau cerita, boleh ya? Boleh. Mumpung lagi Pak Hendy tidak ada kerjaan, lagi santai ini sambil ngoreksi-ngoreksi tugas teman-temannya eh, kamu. Jadi monggo silakan ada yang bisa Pak Hendy bantu, bolehlah diceritakan. Gini Pak, eh, selama ini saya jarang sekali bisa menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan guru-guru, baik Pak Hendy maupun guru yang lain. Oh, begitu. Saat pelajaran jadi tidak bisa selesai ya akhirnya ya mengerjakan tugas ya. Kok bisa begitu ya? Mungkin ada masalah terkait dengan kendala yang Nanda Fitria alami? Ya itu Pak, saya selalu terlambat nulisnya. Saya tidak nggak tahu kenapa ya, anak teman-teman bisa cepat, tapi saya kok mesti belum selesai. Makanya semua tugas-tugas tidak bisa selesai dalam waktu itu. Jadi akhirnya jadi PR, tiap hari PR saya jadi numpuk PR-nya Pak, tugas-tugasnya juga gitu Pak. Jadi nggak tahu kenapa saya kok lambat ya nulisnya. Padahal saya sudah berusaha sebaik-baiknya sama teman-teman itu nulisnya cepet-cepetin, bu guru nulis, saya nulis gitu, tapi kok tetap gitu, saya selalu terlambat. Oh iya, pantesan ya. Oke, jadi masalahnya adalah lambat dalam menulis ya. Mungkin terkait dengan lambat menulis yang Nanda Fitria alami. Ya itu Pak, saya juga bingung kok bisa ya seperti itu. Padahal saya sudah berusaha sekali buat nulis secepat-cepatnya. Nah, tetap saja saya kalau ada tugas langsung saya kerjakan. Saya nggak ngobrol sama teman-teman, saya nggak main-main, tapi tetap saja belum selesai juga nulisnya. Tugasnya Oh juga nggak selesai. iya. Oh, berarti menulis lambat ya. Jadi akhirnya Nanda Fitria ini tidak selesai mengerjakan tugas ya. Akhirnya tidak selesai mengerjakan tugas, seringan tugasnya itu akhirnya dilanjutkan di rumah begitu ya. Iya, Coba Pak Hendy ingin tahu dulu bagaimana Nanda Fitria menulis. Dalam menulis itu seperti apa? Coba ceritakan ke Pak Hendy. saya kalau nulis itu eh, satu huruf. Jadi saya kalau bu guru nulis A saya juga nulis. Kayak gitu terus. Ya kayak gitu Pak, satu-satu. Tapi ya itu nggak selesai-selesai. Padahal bu guru nulisnya juga satu-satu sama. Tapi kok tetap saya nggak bisa selesai juga. Oh, Gimana Pak ya solusinya? gini, berarti yang Pak Hendy tangkap cara menulis dari Nanda Fitria itu cara menulisnya adalah per huruf ya. Jadi satu huruf melihat dulu di papan, nanti baru ditulis gitu ya. Nanti lihat lagi baru ditulis seperti itu ya. Iya Oke, Pak Pak. Guru sudah paham cara menulisnya. eh, Bagaimana Nanda Fitria menulis tugas seperti ini. Pak Guru ingin bertanya lagi, apakah
Nanda Fitria kalau seandainya Pak Guru tanya, Nanda Fitria punya temen nggak yang nulisnya cepat? Ada Pak, Hmm, semuanya cepat-cepat, teman sebangku saya juga cepat. Saya oke. lihat cepat, oh, sudah selesai, saya masih separuh, wah, itu terus. Oke, cepat, oke. Ya, Pak Guru tanya, teman Nanda Fitria yang nulisnya cepat itu gimana? Cara menulisnya apa sama seperti Nanda Fitria? Menulisnya apa per huruf juga atau gimana? Nanda Fitria melihat temannya yang cepat nulisnya gimana? Coba ceritakan. Kalau saya lihat Pak ya, nggak satu huruf sih Pak. Kayak teman saya sebangku itu baca di papan gitu terus ditulis. Terus baca lagi di papan ditulis. Itu yang satu bangku sama saya. Kalau yang sebelah saya yang bukan satu bangku itu baca terus baru ditulis di papan di bukunya. Jadi lihat di papan lama gitu terus ini nulis lagi di bukunya kayak gitu. Itu sih teman-teman nggak kayak seperti saya satu-satu seperti itu Pak. Oh berarti Nanda Fitria bisa melihat temannya yang lain itu tidak seperti teknik menulisnya tidak seperti Nanda Fitria ya. Jadi Iya. atau per kalimat ya seperti itu. Oke, kalau seperti itu Pak Guru mau tanya lagi, menurut Nanda Fitria, kira-kira melihat temannya yang menulisnya cepat, kemudian kalau ada tugas cepat selesai, langsung dikerjakan, pengerjaan juga tepat waktu. Pak Guru tanya ke Nanda Fitria, kira-kira Nanda Fitria bisa atau tidak melakukan hal seperti itu, menulis per huruf yang awalnya per huruf jadi per kata atau per kalimat. Bisa ndak Nanda Fitria melakukan seperti temannya yang cepat selesai menulisnya? Kalau menurut saya Pak, kalau teman-teman saya bisa, harusnya saya juga bisa. Kan sama sebenarnya. Cuma saya karena per huruf mereka per kata dan per kalimat. Harusnya saya juga bisa. Kan saya juga tahu bacanya. Berarti kan saya juga bisa harusnya, Pak. Iya ya. Bagus kalau sudah punya keyakinan seperti itu, optimis. Jadi apa namanya kita langsung action ya. Kira-kira kalau sudah tahu tekniknya, kemudian Nanda Fitria juga sudah yakin bisa, kira-kira kapan Nanda Fitria mencoba teknik menulis per kata atau per kalimat yang seperti yang Nanda Fitria lakukan? Kira-kira kapan bisa memulai menulis seperti itu? Kira-kira kapan, Pak, ya? Oh, nanti aja, Pak. Setelah ini kan ada pelajaran lagi. Saya mencoba untuk menulis per kata ataupun per kalimat. Eh, saya coba deh, Pak. Nanti setelah istirahat, saya langsung coba untuk memulai menulis dengan per kata ataupun per kalimat. Oke ya, bagus seperti itu ya. Jadi hal-hal yang perlu itu langsung cepat dipraktekkan ya, biar apa namanya, biar bisa segera memulai, jangan sampai menunda-nunda. Oke, Pak Guru tanya sekali lagi, gimana cara cara kamu memulai praktek menulis per kata atau per huruf? Tekniknya seperti apa? Lebih lebih Hmm, lengkap lagi teknik menulis gimana tuh? agar cepat selesai. Gimana Pak ya? Oh gini aja Pak, kan kalau teman-teman yang saya lihat itu dibaca dulu berkata di papan, terus ditulis kayak gitu. Terus kalau kalimat berarti dibaca dulu, terus baru ditulis. Mungkin saya memulai untuk awal nanti
pelajaran nanti saya mulainya per kata dulu. Jadi saya akan membaca di papan per kata, baru saya tulis kayak gitu. Jika nanti bisa saya 2 kata kayak gitu. Terus kalau nanti sudah bisa lagi, berarti 3 kata. Seperti itu Pak. Tapi nanti saya mulai dulu yang 1 kata Pak ya, enggak apa-apa Pak ya. Ya, bagus ya. Memang untuk memulai hal-hal yang baru jangan terlalu muluk-muluk ya, dicoba dari hal-hal yang sederhana ya. Seperti yang Nanda Fitria apa namanya beberkan cara-caranya memang benar, sudah dimulai dari yang sederhana dulu, dari 1 kata dulu, kemudian kalau sudah fase bisa mulai lebih tingkat tingkat kesulitan lebih tinggi lagi, 2 kata, kemudian nanti pada akhirnya Nanda Fitria juga bisa tujuan atau cara itu bisa apa namanya sukses ya agar dapat cepat selesai. Kira-kira Pak Guru tanya, ada enggak temanmu yang kira-kira memberikan support kepada kamu agar kamu bisa sukses untuk menulis dengan cepat ya? Ada enggak? Siapa Pak ya? Hmm, kalau teman sebangku saya enggak apa-apa Pak. Dia biasanya eh, peduli dengan saya gitu. Boleh Pak, kalau teman Oh, sebangku saya. Oh ya, boleh. Jadi siapapun bisa digunakan untuk menjadi mitra agar tujuan kamu untuk memperbaiki diri ya, agar apa namanya yang awalnya kamu menulis lambat, kemudian memiliki teman yang mensupport penuh, peduli, care, dia bisa apa namanya memberikan apa namanya support ya. Jadi kamu bisa segera dapat menulis dengan cepat ya, bagus. Kalau gitu bisa langsung dilakukan ya. Oke. Baik Pak, terima kasih untuk solusinya. Semoga dengan ini nanti saya lebih cepat menulisnya dan juga semua tugas-tugas bisa terselesaikan dengan baik. Karena saya ingin seperti teman-teman saya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih Pak ya, dan terima kasih untuk waktunya. Terima kasih Pak Hendy. Ya, ya sama-sama. Oke. Oke, kasih diri untuk coaching dengan Pak Hendy. Apa yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan, Pak? Oke, yang berjalan dengan baik selama percakapan yaitu si coach dia apa namanya bisa segera mencari solusi dari apa yang telah dia hadapi. Jadi setelah diberikan pertanyaan-pertanyaan pemantik, kemudian si coach dia dapat menemukan ide-ide untuk memecahkan masalah sendiri. Seperti itu yang dihadapi selama percakapan. Yang kedua, apa yang masih perlu diperbaiki dan ditingkatkan? Oke, yang masih perlu diperbaiki dan ditingkatkan mungkin pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkan itu benar-benar dapat membuat si coach itu dapat menemukan solusi sendiri. Seperti yang kita ketahui, pertanyaan itu harus berbobot ya. Jadi tidak asal pertanyaan yang tidak bermakna. Artinya pertanyaan itu tidak ada hubungan dengan permasalahan, apalagi sampai pertanyaan itu tidak menghasilkan solusi bagi si coach. Jadi yang perlu ditingkatkan adalah pemilihan kata-kata atau apa namanya pemilihan kalimat yang berbobot sehingga bisa si coach itu mendapatkan solusi sendiri seperti itu. Oke, pertanyaan yang ketiga, apa yang Pak Hendy lakukan untuk tetap dalam kondisi present, yaitu kehadiran penuh sebelum dan saat melakukan coaching? Oke, yang dilakukan saat melakukan coaching agar kondisi itu
menghadirkan kehadiran penuh saat dan sebelum. Kalau sebelum coaching dilakukan ya untuk mengkondisikan yaitu membuat suasana yang rileks ya, kemudian memilih tempat yang yang senyaman mungkin, tidak membuat si coach itu tegang, apalagi merasa terintimidasi dengan dengan dilakukan coaching seperti itu. Kemudian saat melakukan coaching juga agar kondisi kehadiran penuh itu didapat, yaitu bisa menggunakan bahasa sehari-hari, tapi tentunya tidak keluar dari norma-norma kesopanan. Jadi walaupun menggunakan bahasa-bahasa sehari-hari, tetap menggunakan bahasa yang sopan, kemudian santun, seperti itu. Jadi itu yang harus dilakukan sebelum dan saat melakukan coaching. Pertanyaan yang keempat, apa yang akan Pak Hendy lakukan untuk memperbaiki atau meningkatkannya atau meningkatkan coaching tersebut? Oke, yang akan saya lakukan untuk memperbaiki atau meningkatkan yaitu yang pertama mencoba berlatih untuk membuat membuat dan menyusun pertanyaan-pertanyaan berbobot, karena pertanyaan berbobot itulah yang menurut saya adalah kekurangan dari diri saya. Kemudian untuk memperbaikinya saya harus mempelajari lebih lanjut tentang cara membuat pertanyaan, khususnya pertanyaan dalam proses coaching. Kita ditekankan untuk membuat pertanyaan yang berbobot, yang pertanyaan yang dapat menyelesaikan masalah, kemudian pertanyaan yang terbuka sehingga si coach itu dapat menemukan solusi sendiri, seperti itu. Oke, selesai Pak. Oke, kemudian saya tanya Anda ya? Iya, yang coaching. Oke. Untuk coaching, apa yang Anda rasakan saat kita melakukan coaching kali ini? Oke, yang saya rasakan adalah saya merasa rileks, saya merasa menemukan solusi dari masalah saya sendiri, dan itu pun berasal dari diri saya sendiri. Maka saya merasa, oh ternyata solusi itu ada pada diri saya dan saya pasti bisa. Itu adalah komitmen dari rencana aksi saya. Gitu. Jadi dengan coaching saya bisa memperbaiki masalah yang selama ini menjadi beban saya, seperti itu.